setelah kita melihat penambangan timah baik itu di laut maupun di darat, nah sekarang kita memasuki fase selanjutnya yaitu bahan ini akan diapakan? Diolah jadi batangan timah. Batangan timah di pusat metalurgi mentok di mana timah akan dilebur. Yuk kita segera masuk, kita cari tahu selengkapnya. Mengawali proses edit value ya, dari biji mau jadi timah. Nah, kan begitu. Kita di mana nih Pak? Kita sekarang di pusat pencucian biji timah. Jadi tugas utama pusat pencucian biji timah ini adalah mengupgrade biji timah dari kapal keruk yang kadarnya 20%. Ini? Ya, menjadi 70% yang siap lebur Pak. Jadi ini terkandung 20% hanya kandungan timahnya di dalam ini. Selain itu adalah mineral-mineral ikutan yang terdiri dari dominannya adalah pasir kuarsa, kemudian ilmenit, monasit, dan mineral-mineral ikutan lainnya. Oke. Mari kita saksikan proses basah dan proses kering. Wah, bingung. Ayo kita lihat aja lah. Ini, wah, ini masih main-main air ya, apa nih Pak? Ini proses basah. Ini alat ini namanya jig. Jadi kita pisahkan antara mineral timah dengan mineral pengotor, utamanya pasir kuarsa, memanfaatkan berat jenis. Jadi mineral timah ini adalah mineral berat. Jadi dia akan berada di pada dasar jig ini, dan mineral halus yang ringan, mineral ringan dalam hal ini kuarsa, berada di permukaan dengan kecepatan air tertentu akan hanyut sebagai tailing. Itu tidak kelihatan tapi vibrate Pak ya? Iya. Gitu ya. Dari sini kita kemana lagi Pak? Kita keringkan. Yuk, Kita keringkan. Wah, jadi asik juga di pabrik ini ya. Iya. Macam-macam Ada Pak. macam-macam fasa. Karena tergantung dari jenis karakter mineral yang digali dari kapal keruk. Karena berbeda-beda lokasi, berbeda-beda karakter dari mineral yang tergabung di dalam biji timah tadi. Apa Pak bahan bakar yang pakai untuk mengeringkan biji yang basah itu? Ini kita pakai briket batu bara Pak. Briket sebagai batu bahan bara. bakarnya. Tapi fungsi rotary dryer ini untuk mengeringkan biji yang telah melewati proses basah. Sebelum melakukan proses kering, itu kita keringkan dulu. Jadi dia hanya pemanas biasa saja. Ini biji yang sudah kering. Panas, jangan dipegang Pak ya. Ini panas. Jadi didinginkan. Jadi airnya udah kering. Ya, sudah kering dengan temperatur tertentu. Yang Pengolahan kering ada lagi selain pakai api. dalam kondisi kering ini dipisahkan berdasarkan sifat fisik, itu yaitu sifat magnet dan sifat konduktivitas listrik dari mineral itu sendiri. Ini alatnya ya. Magnetic separator. Magnetic seperti mana magnetnya? Jadi ini medan magnetnya Dibangkitkan di sini medan ya, magnet. dibangkitkan medan magnet. Materialnya lewat. Materialnya lewat. Material ini terdiri dari dua kelompok besar. Dua suku ya? Non magnet dengan magnet. Nah, timah ini sebagai mineral non magnet bergabung dengan zirkon, besi, ilmenit, dan xenotin dan monasit sebagai mineral magnet. Jadi di sini udah mulai dipecah dua. Nah, timah dengan zirkon sebagai mineral non magnet harus kita pecah lagi supaya timah ini terbebas. Supaya ambil timahnya aja. Menggunakan perbedaan antara kedua ini kita pecah lagi berdasarkan konduktivitasnya. Listriknya. Berapa tegangan? 30.000 volt. Wah, kalau ke Atau 30 kV lumayan. Timahnya aja yang kuat. Kita lihat di atas sini ya. Manusia nggak kuat. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall.